Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya sehingga hari ini Kamis 16 Mei 2024 Gema Kabar Baik menyapa kita. Firman Tuhan hari ini dibacakan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berdasarkan ayat firman Tuhan ini, renungan Gema Kabar Baik yang didasarkan atas santapan harian edisi Kamis 18 Mei 2024, Kamis 16 Mei 2024, diberi judul Menjadi Saksi Kristus. Menjadi Saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, ragam peristiwa yang menakjubkan ditunjukkan oleh Yesus. Hal ini telah membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan dan Mesias. Hal ini mendorong para murid untuk bertanya dan berharap bahwa Tuhan Yesus akan memulihkan bangsa Israel. Rupanya Tuhan Yesus menjawab bahwa bukan wewenang manusia untuk mengetahui kapan waktu pemulihan atas segala sesuatu. Tuhan Yesus menekankan bahwa hal penting yang lebih nyata untuk dilakukan para murid, yaitu menjadi saksi Kristus. Ini adalah wasiat yang diberikan Yesus sebelum Ia terangkat ke surga. Belum habis ketakjuban para murid, sewaktu mereka melihat kenaikan Yesus, kini mereka dibuat lebih takjub lagi dengan kehadiran malaikat yang mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Bapak Ibu, Saudara, saksi mata adalah orang yang melihat dan mendengar secara langsung terjadinya suatu peristiwa. Para murid adalah saksi mata dari semua peristiwa yang ditunjukkan Tuhan Yesus. Mereka melihat, mendengar secara langsung semua yang Yesus perbuat dan katakan. Bahkan bukan hanya para murid, tetapi ada ratusan orang lainnya juga yang melihat secara langsung kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Karena itu, tugas utama mereka yang diwasiatkan Yesus adalah menjadi saksi atas semua peristiwa bahwa Ia telah bangkit dan hidup. Bapak Ibu Saudara, kita dapat berpikir bahwa kita bukan saksi mata seperti para murid. Karena kita tidak pernah melihat itu semua secara kasat mata. Namun bukankah karya Tuhan terlihat nyata dalam hidup kita? Tak terhitung sudah karya menakjubkan yang Tuhan berikan bagi kita. Bagaimana Ia menjamah, memanggil, dan memperbaharui hidup kita. Sesungguhnya kita juga adalah saksi mata atas hidup yang diperbaharui dan diubahkan oleh kasih penebusan. Itu berarti sama seperti para murid. Tugas kita adalah bersaksi bahwa Tuhan Yesus hidup. Menjadi saksi adalah pekerjaan yang terhormat dan mulia. Setiap kita dipanggil untuk menceritakan dan menunjukkan apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jadilah
saksi Kristus. Ini tugas kita. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami diingatkan ya Tuhan, bahwa ada begitu banyak peristiwa menakjubkan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan hidup kami, Engkau menganugerahkan berkat-berkat dengan penuh kelimpahan dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat karya Tuhan yang besar terjadi, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan orang-orang berdosa seperti kami. Dan kami sungguh bersyukur untuk begitu banyak anugerah demi anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dan menjadi tugas kami untuk menceritakan anugerah Tuhan yang melimpah itu kepada pendosa seperti kami. Terus kami ceritakan kepada orang lain, supaya orang lain beroleh persekutuan dan menikmati dan merasakan anugerah demi anugerah Tuhan bagi mereka juga. Tuhan, ini tugas kami. Berikan keberanian bagi kami, berikan hikmat bagi kami, berikan keahlian bagi kami, berikan keterampilan bagi kami untuk menjadi saksi-Mu yang setia. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadilah saksi Kristus yang bercerita kepada dunia betapa ajaibnya pengorbanannya dan berkat-berkatnya dalam kehidupan saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.